pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Dan hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Pandemi COVID-19 memaksa manusia untuk memulai suatu kebiasaan baru. Kita dibiasakan untuk menjalani hidup yang lebih bersih dan teratur. Manusia juga mengenal berbagai istilah baru, seperti new normal, hand sanitizer, hingga vaksin. Tapi, apakah semua tahu vaksin itu apa? Vaksin merupakan produk biologis yang dirancang untuk menciptakan respons antibodi tubuh sehingga dapat meningkatkan imunitas spesifik pada penyakit tertentu. Dikutip dari World Health Organization atau WHO, program vaksinasi global telah menyelamatkan 2 hingga 3 juta jiwa setiap tahunnya. Selain memberikan perlindungan individu, program vaksinasi juga bertujuan untuk herd immunity atau kekebalan kelompok, yaitu imunisasi sebagian besar populasi agar dapat memutus rantai penyebaran virus pada individu yang tidak dapat divaksinasi, naif imunologis, dan imunokompromis. Akan tetapi, herd immunity agaknya sedikit sulit untuk dicapai di bumi pertiwi. Hal tersebut dibuktikan dengan statistik Our World in Data 2022, yang mana Indonesia baru mencapai 50% penduduk vaksin dosis penuh pada Februari 2022, sedangkan Singapura dan Malaysia sudah mencapai angka serupa pada pertengahan 2021. Hal tersebut sulit terjadi karena metode vaksinasi yang terkesan kuno dan menyeramkan. Seperti yang kita tahu, metode vaksinasi yang paling umum digunakan di Indonesia adalah metode injeksi. Menurut WHO, setidaknya terdapat 50% dari praktik injeksi tidak aman terletak di 15 negara berkembang dan berpotensi menjadi agen penularan infeksi virus berbahaya. Selain itu, sekitar 20% anak-anak menderita tekanan berat yang disebabkan oleh vaksinasi injeksi dan 8,2% orang dewasa muda memiliki ketakutan yang cukup tinggi terhadap suntikan. Pengaplikasian metode injeksi juga tidak bisa dilakukan secara merata kepada seluruh kalangan. Hal ini semakin membangun stereotip buruk bagi masyarakat dalam menerima vaksinasi. Kerugian masyarakat dalam menerima vaksin telah dicatat sebagai ancaman bagi kesehatan global karena berimplikasi terhadap terhambatnya herd immunity. Sebetulnya terdapat metode lain, yaitu melalui oral atau pencernaan. Akan tetapi, metode ini sulit untuk diterapkan akibat vaksinasi menggunakan metode ini tidak bisa menghasilkan antibodi sebaik vaksin yang diberikan melalui kulit dengan injeksi. Jalan dengan itu, kemajuan teknologi dunia juga mengalami perkembangan pesat. Kehidupan masyarakat sosial di dunia ini hampir semuanya sudah terdigitalisasi dan terhubung menggunakan big data. Kondisi ini dikenal sebagai Society 5.0. Society 5.0 hadir dengan harapan dapat membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, izinkan kami mempersembahkan Koyo Nano. Koyo Nano hadir sebagai inovasi metode vaksinasi transdermal pertama yang terintegrasi dengan aplikasi guna meningkatkan herd immunity di era Society 5.0. Inovasi ini hadir dengan membawa teknologi pengemasan vaksin nanopartikel yang dilekatkan kepada kulit sintetis kemudian ditempelkan pada kulit sebagai sarana penyaluran vaksin tanpa rasa sakit. Koyo Nano juga memfasilitasi para calon penerima vaksin untuk memantau tingkat efektivitas vaksin melalui sebuah aplikasi. Apa yang Anda ketahui tentang koyo? Apakah sebagai obat penyelap pegal-pegal atau rasa panas yang dihasilkan? Koyo merupakan salah satu jenis obat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Umumnya, koyo digunakan sebagai obat pereda nyeri atau pegal-pegal yang lazim ditemukan di lingkungan sekitar kita. Namun, selaras dengan perkembangan era Society 5.0, koyo diinovasikan menjadi sebuah sarana pemberian vaksin menggunakan metode nanopartikel dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga material ini mudah dimanipulasi. Penggunaan koyo sebagai media vaksinasi menjanjikan penggunaannya yang lebih luas berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Metode vaksinasi menggunakan koyo adalah metode yang relevan sekaligus inovatif untuk diaplikasikan. Walaupun pada kenyataannya metode ini belum sepenuhnya dikomersialisasikan karena biaya penelitian yang cukup mahal. Mengapa penyaluran vaksin dengan metode transdermal alias koyo relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia? Hal tersebut dikarenakan penggunaan koyo juga dapat menjadi solusi atas stereotip buruk masyarakat Indonesia akibat rasa nyeri yang ditimbulkan dari penggunaan jarum suntik saat proses pemberian vaksin. Realitanya, proses vaksinasi transdermal yang sudah berkembang saat ini adalah penggunaan microneedle dan drug reservoir. Dari kedua metode tersebut, produk Koyo Nano dicanangkan menggunakan metode drug reservoir karena dalam penggunaannya tidak menggunakan jarum suntik sehingga tidak menimbulkan rasa sakit dan dilengkapi dengan membran kontrol laju yang berfungsi untuk mengontrol variabilitas laju peluruhan obat atau absorpsi obat. Koyo Nano dirancang dengan metode dan komponen sebaik mungkin. Secara rinci, Koyo Nano memiliki 5 lapisan. Lapisan pertama merupakan lapisan pelindung berbahan dasar kulit sintetis yang nyaman dipakai dan tidak mudah iritasi.
sehingga dalam penggunaannya Koyo Nano selain nyaman tetapi juga aman digunakan bagi para calon penerima vaksin. Pada lapisan kedua dan ketiga disisipkan pelapis adesif yakni ethylene vinyl asetat di antara nanovaksin reservoir yang berfungsi untuk mengontrol laju peluruhan nanovaksin dan menjaga nanovaksin agar tidak mengalami kebocoran. Pelapis tersebut dijadikan sebagai pilihan karena merupakan sensitif kuat ideal yang memiliki berat molekul rendah, oktanol tinggi, larut dalam lipid dan air, dan memiliki waktu paruh pendek. Lapisan keempat berupa lapisan peripheral EFA adhesive layer yang berfungsi untuk membatasi antara lapisan EFA dengan plastik pelindung yang berada pada lapisan kelima. Pada lapisan kelima, terdapat plastik pelindung yang dijadikan sebagai lapisan terbawah untuk menjaga nanovaksin agar tetap steril selama dalam kemasan sebelum digunakan. Sebelum vaksin dikemas dalam koyo, vaksin terlebih dahulu ditransformasikan menjadi nanovaksin yang secara garis besar terdapat dua metode, yakni metode bottom up dan top down. Lantas, metode apa yang sesuai diaplikasikan kepada Koyo Nano? Jawabannya adalah metode bottom up. Hal tersebut dikarenakan dengan biaya yang lebih terjangkau dan terhindar dari risiko seperti terkontaminasi dan nanopartikel yang dihasilkan tidak seragam. Kata transdermal, trans artinya berdifusi atau berpindah, sedangkan dermal artinya kulit. Secara singkat, metode transdermal adalah proses perpindahan suatu molekul, pada kasus ini ialah nanovaksin, yang melewati kulit, yaitu lapisan stratum corneum dengan cara berdifusi melalui molekul lipid. Tidak berhenti sampai di situ, vaksin yang telah mencapai bagian dalam tubuh manusia juga dapat dipantau secara real time. Pemantauan vaksin ini dilakukan dengan menggunakan bioelektromagnet yaitu ACD biosusceptometry. ACD dapat mendeteksi nanovaksin yang salah satu unsur penyusunnya adalah logam ferromagnetik atau disebut magnetic nanoparticles. ACD ditempelkan sesaat setelah vaksin masuk ke dalam tubuh untuk pengumpulan data transmisi online. Data yang didapatkan secara online dari ACD kemudian dikumpulkan dalam big data dan ditampilkan melalui aplikasi Koyo Nano pada gawai penerima vaksin. Aplikasi Koyo Nano berbasis big data hadir sebagai portal informasi vaksinasi secara umum dan efektivitas vaksin personal. Aplikasi Koyo Nano akan memberikan rekomendasi kepada para penerima vaksin terkait hal-hal yang harus dilakukan dan waktu penerimaan vaksin dosis selanjutnya secara personal. Rekomendasi ini membuat pemberian vaksin dapat diprioritaskan untuk kalangan yang lebih membutuhkan sehingga tidak terjadi kelangkaan vaksin di masyarakat. Hal ini juga akan mempercepat terbentuknya herd immunity karena maksimalnya efektivitas vaksin yang ada dalam diri penerima. Realisasi daripada Koyo Nano ini sendiri membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak. Yang pertama adalah Ikatan Dokter Indonesia sebagai edukator, kemudian adalah pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan, Kementerian Kesehatan, mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai pengkaji dengan pendanaan oleh Kementerian Dikbud-Ristek Dikti. Kemudian adalah perusahaan sebagai produsen, di mana perusahaan akan menganalisis serta memproduksi alat dan aplikasi Koyo Nano. Kemudian adalah BPOM sebagai penguji dan pemberi izin edar, dan Kementerian Kominfo sebagai penguji kelayakan aplikasi. Kemudian ada media massa sebagai sarana broadcasting, dan yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengumpan balik aplikasi. Pengimplementasian Koyo Nano membutuhkan 3 tahapan utama. Pada tahun 2022 hingga 2030 dilakukan edukasi vaksinasi oleh ID, kemudian dilanjutkan dengan perumusan komponen Koyo Nano yang diselaraskan dengan uji penelitian. Selanjutnya pada tahun 2031 hingga 2040 dilakukan uji keamanan serta kelayakan produk Koyo Nano beserta aplikasi yang akan digunakan sebagai media pemantauan. Tahapan pamungkas pada tahun 2040 hingga 2045 dilakukan peluncuran produk Koyo Nano yang dikomersilkan kepada masyarakat Indonesia dan pengkajian lebih lanjut terhadap kelebihan serta kekurangan produk yang dibangkitkan dari umpan balik masyarakat Indonesia. Akhirnya, pada tahun 2045 akan menjadi lini masa tercapainya generasi emas Indonesia dengan tingkat kesehatan yang tinggi melalui program vaksinasi Koyo Nano. Pengaplikasian metode vaksinasi sebelumnya yang tidak relevan dengan masyarakat Indonesia menimbulkan stereotip buruk sehingga menyebabkan rendahnya antusiasme masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang cukup luas sehingga diperlukan upaya lebih untuk menciptakan herd immunity. Dengan ini, mempersembahkan Koyo Nano sebagai inovasi sekaligus solusi transdermal patch atau lebih dikenal dengan Koyo Nano vaksin berbasis aplikasi yang selaras dengan era Society 5.0 saat ini. Penggunaan Koyo Nano dalam bentuk nanopartikel dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi vaksin, dan dapat dipantau secara berkala melalui aplikasi. Dengan menerapkan proses regulasi dan koordinasi yang baik, Koyo Nano akan hadir sebagai solusi program vaksinasi yang relevan dengan era Society 5.0, mampu menyongsong tercapainya generasi emas Indonesia 2045 yang sehat lagi bermartabat. Jadi, masih ragu ingin vaksin?